Oke, aplikasi Ekahau Heatmapper kita sudah terbuka. Ini merupakan tampilan keseluruhan dari aplikasi Ekahau Heatmapper. Bisa dilihat di sini ada beberapa menu, dari menu file, edit, sampai menu help. Kalian bisa review secara detail, secara mendalam terkait menu-menu yang ada. Pada umumnya di sini hampir sama ya dengan software-software yang lainnya. Misalkan ingin membuat file baru, kita bisa menekan Ctrl New dan lain sebagainya. Oke, di dalam video kali ini saya akan mencoba memberikan demo aplikasi Ekahau terhadap studi kasus dengan lokasi rumah, dan saya sudah memiliki blueprint atau denah lokasi rumah sederhana yang akan kita sama-sama praktikkan di dalam aplikasi Ekahau Heatmapper ini. Format yang hanya dapat diterima oleh Ekahau Heatmapper itu hanya dalam format PNG atau gambar. Jadi untuk format yang lain tidak bisa diproses oleh Ekahau Heatmapper itu sendiri. Jadi teman-teman perlu terlebih dahulu mengkonvert seluruh file yang teman-teman ingin proses di aplikasi Ekahau menjadi format PNG. Oke, untuk menginsert teman-teman bisa mengklik Add Map atau tombol tambah yang kecil ini, klik. Oke, gambar kita sudah berhasil diinput. Sekarang langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah mengidentifikasi tembok atau dinding dari denah rumah yang akan kita desain jaringan atau kita berikan akses point. Nah, perlu diketahui juga bahwa di dalam studi kasus ini, beberapa ruangan yang penting untuk terjangkau oleh koneksi WiFi itu yang pertama ada kamar semua kamar ya, kamar utama, kamar 2, dan kamar 3. Kemudian juga ruang keluarga dan ruang tamu ini sangat merupakan ruang yang penting juga untuk terjangkau oleh koneksi WiFi. Kemudian juga di sini ada ruang dapur. Namun untuk WC tidak begitu terlalu mendesak atau penting untuk terjangkau oleh koneksi WiFi. Nah, di sini juga teman-teman bisa mereview secara mendalam ya. Di sini ada beberapa fitur. Yang pertama ada scale, wall atau tembok, access point, dan lain sebagainya sampai channel. Di sini saya akan menggunakan wall atau tembok atau dinding. Di mana di dalam Ekahau ini juga terdapat beberapa pilihan dinding yang bisa teman-teman gunakan. Namun dalam studi kasus kita kali ini saya akan menggunakan wall brick ya, atau tembok batu bata gitu. Caranya teman-teman bisa tinggal klik kiri, kemudian tarik garis. Jika ingin dibelokkan ke arah kanan atau kiri, teman-teman klik kiri lagi, kemudian klik kiri sampai ke ujung. Nah, jika ingin melepaskan si wall brick ini, teman-teman bisa klik kanan saja. Oke, caranya diulangi secara terus-menerus sampai semua tembok yang terpenuhi gitu dengan wall brick. Oke, sudah lengkap semua. Sekarang langkah kedua yaitu kita memberikan access point. Perlu diingat kembali bahwa ruang-ruangan yang penting itu ada kamar dan juga ruang tamu serta ruang keluarga. Sekarang mari kita identifikasi bersama-sama. Misal, jika saya simpan access point di sini, apa yang terjadi? Oke, arti dari warna-warni di bawah ini adalah semakin hijau berarti dia semakin kuat kekuatan signalnya gitu. Signal strength ini bisa dilihat dari sini. Show signal strength. Teman-teman juga bisa menggantinya sesuai kebutuhannya. Kemudian di sini semakin ke warna kuning, maka dia tandanya sinyalnya itu semakin lemah. Oke. Dan di sini saya pikir sesuai visualisasinya ya, tidak cukup jika hanya satu access point saja. Jadi kita perlu menambahkan barangkali 3 access point-nya. Oke, 3 access point. Oke, mari kita lihat bersama. Kamar yang seharusnya menjadi tempat penting itu malah ada yang jangkauan wifi-nya itu tidak bagus, tidak kuat signalnya gitu. Malah yang WC itu dapat gitu signalnya. Tentunya ini tidak sesuai ini ya permintaan. Nah, itulah keunggulan atau kemudahan kita dengan menggunakan aplikasi Ekahau Heatmapper ini. Kita bisa mengidentifikasi terlebih dahulu tanpa harus mempraktikannya langsung ke lapangan gitu. Jadi kita bisa lihat visualisasinya, kita bisa kasih tindak gitu. Nah, kalau begini bisa dilihat ternyata ruang tamu ini masih ada signalnya yang agak lemah gitu kan. Kemudian jika yang di ruang tamu misal dikasih pindah ke sini, oke, dan dari sini ternyata 3 access point saja tidak cukup. Jadi kita perlu tambah lagi access point, misal ditaruh
Oke. Perlu kita ketahui bersama bahwa sesuai dengan permintaan tadi bahwa WC itu bukan merupakan suatu tempat yang penting untuk dijangkau oleh WiFi gitu. Yang penting adalah 5 ruangan ya dengan ruang dapur. Nah, di sini yang menarik nih, kenapa kita tidak perlu menyimpan atau memberikan akses point ke ruang dapur? Karena gini loh, berdasarkan visualisasi yang ada, ternyata dengan bantuan atau strategi akses point di ruang keluarga, kamar 2 dan kamar 3 dengan cara penempatannya itu didekatkan ke arah dapur itu menyebabkan ruang dapur itu mendapatkan signal yang bagus walaupun di dapur sebenarnya tidak ada akses pointnya gitu. Nah, tentunya ini sangat mempermudah kita, apalagi nanti contoh di lapangan itu ternyata kita tidak butuh akses point yang banyak, tapi penyebarannya itu merata. Maka strateginya bisa dimaksimalkan dari segi posisi akses point untuk ditempatkan di lokasi yang tepat gitu. Ya, oke, sudah beres semua. Kemudian kita lihat channel. Berdasarkan referensi yang saya dapat bahwa di sini bisa dilihat channelnya 1611, 1611 bisa diganti channelnya. Ini juga masalah mapping channel ya, ketika kita memasang akses point, berapapun banyaknya akses point, tapi untuk secara channel kita juga harus bisa melakukan mapping channel. Jadi secara channel pun tidak bakalan overlapping gitu. Nah, cara mengganti channel itu yang pertama kayak gini. Kita tinggal klik ini, kemudian pilih channel berapa. Di sini udah benar channel 1 ya. Kemudian kita akan memilih di sini channel 6. Kemudian di sini channel 11. Nah, di sini channel 1 cocok, di sini channel 11. Kenapa di sini saya bilang channel 1 cocok? Kenapa bukan di sini channel 1? Karena ini agak berdekatan gitu jaraknya. Jadi di sini ya kita pilih yang agak berjauhan channelnya gitu. Di sini channel 1 ya di sini channel 1 gitu. Nah, untuk secara ini penempatan akses point sudah selesai semua. Kita sudah menginisialisasikan di mana temboknya, kemudian akses pointnya itu berjumlah 4. Ternyata 5 ruangan tidak harus memiliki atau tidak harus membutuhkan 5 akses point gitu. Kita bisa lakukan strategi seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya tadi, yakni dengan memaingi lokasinya gitu. Oke, di dalam aplikasi Eka Mapper juga kita bisa melakukan reporting. Reporting itu maksudnya gini ya, reporting itu maksudnya kita akan mengekspor gambar beserta informasi-informasi dari aplikasi Eka Mapper berdasarkan studi kasus yang telah kita buat atau selesaikan gitu. Caranya kita bisa klik tombol reporting, one click reporting,